Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Market Buzz dan kurang lebih 10 menit lagi kita akan melihat pembukaan perdagangan di sesi perdana. Sudah 5 hari berturut-turut IHSG melemah pemirsa. IHSG melemah ke level 6.500-an. Pelaku pasar tampak wait and see di tengah penantian dari pidato Ketua The Fed atau Jerome Powell. Kemudian ada sektor infrastruktur dan energi pemirsa, ini yang menjadi pemberat utama IHSG kemarin. Turun pemirsa masing-masing 3% dan juga 4%. Adalah saham brand dan cuan pemirsa kembali jadi pemberat IHSG dengan pelemahan masing-masing 9,4% dan 19%. Itu dia pemirsa, kita beralih ke agenda ekonomi yang juga mungkin akan menjadi perhatian. Ada libur di Thailand, kemudian penjualan retail Indonesia di bulan Desember dan year on year, penambahan modal asing Filipina, dan ada IHK India. Sementara dari Amerika Serikat cukup ramai, ada IHK inti Amerika Serikat di bulan Januari, inventory minyak mentah Amerika Serikat, laporan bulanan dari OPEC, stok minyak mentah mingguan dari APA, kemudian prospek energi jangka pendek, dan pidato anggota FOMC Bowman. Kemudian dari Eropa akan diikuti pidato dari Elderson yang merupakan bagian dari Bank Sentral Eropa. Kita ke agenda emiten pemirsa, RUPS dari ASMI dan juga ada MCOR. Update dari Bursa Asia yang bisa menjadi acuan pembukaan perdagangan di pukul 9 tepat waktu Indonesia Barat nanti pemirsa, semua kompak bergerak di teritori positif. Dapat kita lihat di layar di mana penguatan Bursa Asia dipimpin oleh indeks dari kawasan Hong Kong yaitu Hang Seng yang naik di atas 1%. Pemirsa, perbankan syariah di Indonesia diprediksi akan tumbuh positif pada tahun 2025. Dan perkembangan ini terlihat dari kinerja 2024 yang resilient dan juga solid. Untuk itu proyeksi pertumbuhan pembiayaan syariah pun kian optimis dan diperkirakan ini bisa mencapai 713 triliun rupiah atau naik sekitar 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun dalam menghadapi peluang ini, bank syariah umumnya justru masih dianggap kurang inovatif dalam menciptakan produk keuangan yang kompetitif jika dibandingkan dengan bank konvensional. Berikut informasinya. Perbankan syariah di Indonesia diprediksi akan tumbuh positif pada tahun 2025. Hal ini terlihat dari kinerja tahun lalu yang mampu dilalui dengan baik di tengah berbagai dinamika global dan domestik yang cukup menantang. Mulai dari meningkatnya tensi geopolitik dunia, fluktuasi di sektor bisnis dan keuangan, juga pergantian kepala pemerintahan baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Berdasarkan data Perkumpulan Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo pada 2024 lalu, prospek aset perbankan syariah global mencapai 2.580 miliar dolar Amerika Serikat, naik 8,82% secara tahunan. Persentase kenaikan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,47% year on year. Lantas bagaimana dengan tataran nasional? Secara sektor perbankan syariah juga mampu bertumbuh dengan baik, mulai dari aset, penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, maupun peningkatan layanan. Pertumbuhan perbankan syariah yang solid dan resilient setidaknya tercermin dari capaian kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang menjadi pemimpin pangsa pasar di Indonesia. BSI mencetak laba bersih yang tumbuh double digit sekitar 23% sepanjang tahun 2024 menjadi 7,01 triliun rupiah. Seiring dengan kinerja positif yang berkelanjutan ini, proyeksi pertumbuhan pembiayaan syariah pun kian optimis, yaitu diperkirakan 713 triliun rupiah, naik 12,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam menghadapi peluang ini, inovasi menjadi kata kunci. Apalagi bank syariah umumnya dianggap masih kurang inovatif dalam menciptakan produk keuangan yang kompetitif jika dibandingkan dengan bank konvensional. Berbagai sumber IDX Channel. Itu dia pemirsa, kita akan kulik potensi perbankan digital syariah di Indonesia. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel ada Bapak Koko Catur Rahmadi, Presiden Direktur Bank Aladin Syariah. Selamat pagi Pak Koko, apa kabar? Pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak nih sudah hadir. Kabar baik. Pagi ini cerah. Pagi ini cerah. Semoga ekonomi ke depan tetap cerah juga. Ekonomi, amin amin. Nah, ini kan sudah di momen rilis laporan keuangan dari perbankan begitu ya. Banyak kemarin yang
masih tumbuh tapi cenderung melambat. Nah, kalau berbicara mengenai syariah tadi sudah disampaikan juga di 2024 sebenarnya pertumbuhannya cukup signifikan. Tapi seperti apa sih di 2025 peluangnya, Pak? Oke. Selamat pagi para pemirsa. Jadi gini Mbak Priska, peluang perbankan syariah di 2025. Kebetulan sekali kemarin kita di industri ada pertemuan dengan OJK untuk industri keuangan seluruhnya, baik perbankan maupun KNP. Di sana ada kata-kata dari Pak Ketua OJK, Pak Mahendra yang sangat-sangat menjadi acuan kami di industri, bahwa 2025 ini kita tetap optimis tapi waspada. Nah, kenapa waspada? Tentunya lebih banyak ke urusan geopolitik global, kita harus waspada. Tapi dari dalam negeri kita optimis untuk tetap tumbuh. Tidak hanya cukup dengan optimisme dan waspada, kita di perbankan syariah juga menyiapkan tiga pilar. Yang kalau saya singkat KIS lah biar gampang ya. KIS. Yang pertama tentu kita perlu kolaborasi. Jadi tidak hanya cukup optimisme, tapi kita perlu kolaborasi. I-nya adalah, ini yang paling penting Mbak, sesuai dengan bahasa yang kita pakai, inovasi. Inovasi. Karena tadi sudah disinggung bahwa memang dari sisi produk dan layanan kita masih jauh. Karena memang usia perbankan syariah itu kan baru ada sekitar tahun 1990 Mbak ya. Dibandingkan yang konvensional. Dibanding konvensional masih jauh. Kemudian S-nya adalah sinergi. Nah, di kami di syariah yang namanya kolaborasi, inovasi, sinergi ini akan menjadi motor utama untuk memastikan bahwa pertumbuhan pembiayaan katakanlah kemarin disinyalir di kisaran sekitar 9 sampai 11% tahun 2025 ini. Kenaikannya? Kenaikannya, growth-nya. Kemudian dana pihak ketiga sekitar 6-7%-an lah ya. Ini khusus dari Aladin? Perbankan. Oh, perbankan. Kalau kita berbicara industrinya ya? Industri. Nah, biasanya setelah COVID ya, 3 tahun terakhir, perbankan syariah memang lebih tinggi dibanding growth-nya industri. Ya. Ada dua alasannya. Yang pertama memang size kita masih sekitar 7-8% market share. Yang kedua adalah memang lagi happening ini. Industri syariah lagi happening. Nah, menjadi tantangan bagi kami, pelaku industri, untuk memastikan bahwa momentum happening dari syariah ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Banyak area yang bisa kita perdalam, seperti yang disampaikan tadi bahwa kok produknya kurang Pak ya, kok layanannya tidak seperti konven ya. Nah, kita akan masuk dengan konsep sinergi kolaborasi, yaitu ekosistem. Seperti yang digadang-gadang oleh government, bahwa ada beberapa ekosistem yang menjadi acuan kita untuk menjadi booster perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama tentunya adalah ekosistem halal, fashion halal, kemudian wisata ramah muslim. Nah, hal ini yang harus disikapi tidak hanya Bang Aladin Syariah, tapi juga teman-teman di industri untuk memastikan bahwa kita bisa memasuki ekosistem itu dengan baik, menggarapnya dengan baik. Ada tidak tantangan utama Pak Koko dari ekosistem ini untuk bagaimana mengkolaborasikan itu tadi ada fashion, kemudian juga pariwisata dan lain sebagainya? Nah, tantangannya ini Pak, dua kata. Literasi dan inklusi. Oh. Nah, ini saya bawa datanya, datanya menarik sekali, Kalau kita lihat 3 tahun terakhir aja ya, misalkan dari 2019 sampai 2024, kalau perbankan konvensional, indeks untuk literasinya itu 2022 itu sekitar hampir 50%, 49,9%. Itu angka yang sesuai target Pak atau ini kecekan, udah kejadian, bukan target, udah kejadian, inklusi. Literasi ya. Kemudian 2024 meningkat, ini konvensional ya, meningkat menjadi 65,4%. Literasinya. Literasi. Inklusinya masuk menjadi customer-nya misalkan ya. 2022 74%, 2024 75%, ini konvensional. Konvensional. Kita lihat syariah, what happen di syariah industri. Ini menarik Mbak Priska. 2016 sampai 2022 angka literasinya itu cuma di kisaran 6%, 7,98%, 8,19% sampai COVID. Nah, ini yang menarik. Di 2024
angka literasi meningkat menjadi 39%. Nah, ini sebenarnya peluang yang sangat besar yang harus Yes, bisa dimanfaatkan. Karena ada peluang belum tentu bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang terpenting yang dibutuhkan oleh sejumlah perbankan syariah digital Betul termasuk sekali. Aladin ya, Pak ya. Cuman kalau pinjam kata-katanya almarhum Mas Timbul, Aha. akan tetapi. Akan tetapi, nah apa tuh akan tetapinya nanti dibahas Pak di Oke, di segmen selanjutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Perbincangan khusus ini kami lanjutkan usai jeda, tetaplah di Market Pass. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Koko Catur Rahmadi, Presiden Direktur Bank Aladin Syariah. Baik, jadi kalau berbicara mengenai perbankan syariah di tanah air, itu literasinya sudah sangat signifikan ya Pak ya? Sekali, ya. Inklusinya yang Dari masih rendah. 8% ya single digit saya bilangnya, menjadi 39%. Peningkatan yang sangat luar biasa hanya dalam tempo berapa 1 tahun? tahun, 2 tahun. 1 tahun, 2 tahun. Tapi inklusinya, Nah, ini PR-nya, Mbak Priska. Di inklusinya tahun 2022 sekitar 5,87%, di 2024 hanya sekitar 12,88%. Akan tetapnya di sini. jadi masyarakat sudah tahu nih apa nih perbankan. willingness Oke. Perbankan syariah lah, katakanlah ini masih perlu kita genjot lagi. Apa yang bisa dilakukan oleh Bank Aladin Digital Syariah, Pak? Bagi Bank Aladin Syariah kebetulan kami adalah bank digital syariah pertama di Indonesia. Ya. Kami melihat challenge dari inklusi ini adalah akses keuangan, Mbak. Akses keuangan. Kami satu-satunya bank syariah yang digital yang kami tidak memiliki cabang memang. Cuman customer bisa mengakses kami di sekitar 25.000 channel yang kami berkolaborasi dan bersinergi dengan Alfamart. Nah, jadi tinggal datang ke Alfamart, mau tarik store tunai bisa. Nah, kami melihatnya bahwa aksesnya perlu diperluas. Akses nasabah, akses customer, akses masyarakat untuk menikmati layanan perbankan syariah harus berluas. Selain tentunya literasi yang sudah mulai membaik harus kita jaga, edukasi literasi ke customer, ke masyarakat umum masuk, baru yuk cobain. Dengan bekerja sama berbagai macam apa tadi itu Pak, bekerja sama dengan Alfamart misalnya begitu ya. Itu kan sebenarnya aksesnya kan Alfamart sudah benar-benar sampai ke pelosok-pelosok, bisa dikatakan begitu, pelosok-pelosok daerah. Itu masih dirasa kurang. Bagi Aladin mungkin cukup. Tapi bagi industri syariah mungkin masih dianggap kurang. Oke. Bagi Aladin cukup. Karena sampai saat ini kami masih memiliki ceruk market yang sangat besar untuk pendalaman market dari akses yang sudah kita miliki tersebut. Baik. Ya, tapi dari sisi perbankan syariahnya tentunya ini masih sangat bisa untuk ditingkatkan. Apalagi langkah yang bisa ditingkatkan untuk memperluas akses dari perbankan syariah nih? Kalau kita bicara tentang bagaimana customer touch point, tentu yang kita pikirkan ada infrastruktur. Ya, infrastruktur. Indonesia 17.000 pulau lebih, 270 juta penduduk sebar. Nah, kalau infrastruktur itu dalam bentuk fisikal, infrastruktur pasti mahal kosnya. Nah, makanya dengan industrialisasi 4.0, ekonomi society 5.0, digitalisasi, ini momentum. Ya. Kita bisa melakukan penetrasi sampai ke ujung-ujung, tidak perlu memerlukan infrastruktur fisik yang secara kos mahal. Karena itu kami di Bank Aladin datang dengan pendekatan digitalisasi. Jawabannya Mbak Priska, digitalisasi merupakan jawaban dan keharusan. Ya, untuk memastikan bahwa 270 juta penduduk Indonesia yang katanya 85% muslim, 200 juta lebih, bisa memiliki akses ke keuangan syariah. Lebih mudah seharusnya ya Pak ya? Lebih mudah. Tapi kalau kita bandingkan konvensional dengan syariah konvensional begitu ya Pak ya. Ini kan konvensional masih lebih unggul karena sudah lebih dulu berdiri juga. Nah ini ada lagi nih antara bank syariah konvensional dengan bank syariah digital. Tapi Anda begitu optimis ya bahwa unggul dari segi akses yang akan lebih mudah nantinya yang bisa menarik nasabah lah begitu lebih ke yang digital. Nah perkembangannya sampai 2025 dari misalnya Bank Aladin Digital Syariah itu sudah sampai di tahap mana yang mungkin lebih unggul dibandingkan dengan yang syariah konvensional? Sampai saat ini
Customer kami hampir sekitar, kita punya CAF 3.300.000-an. Kemudian customer aktifnya mungkin sekitar 500 ribuan something. Apa yang bikin kita bisa lebih unggul? Itu tadi, Mbak. Dari sisi biaya, ketika kita memberikan layanan, quote unquote lebih murah. Karena tidak memerlukan physical branch. Satu. Yang kedua, dari sisi edukasi literasinya kita bisa lebih cepat. Karena ketika kita campaign, kita benar-benar memanfaatkan Facebook, IG, Digital lah pokoknya ya. Tapi saya harus berterima kasih juga ke IDX tadi diundang hari ini. Sehingga saya bisa memberitahukan bahwa digital tidak seserem yang dibayangkan. Baik, ini juga meningkatkan literasi ya. Literasi juga. Ini bagian dari literasi. Yuk kita genjot inklusinya. Yuk kita genjot inklusinya dengan ya join begitu ya untuk kolaborasi dan sinergi. Ya. Dan tentunya tugas kami untuk inovasi yang lebih baik di sisi produk dan layanannya. Baik, Pak. Misalnya saya nih, saya dari perbankan konvensional begitu ya. Agar saya tertarik masuk digital, apa yang ditawarkan, Pak? Satu kemudahan. Nanti Mbak Priska bisa coba di Aladin ya. Untuk buka rekening di Aladin, Mbak Priska nggak perlu berdiri dari kursi ini. Yang penting handphonenya ada, paket internetnya satu, ada KTP-nya, selfie dan lain sebagainya, sudah buka rekening. Tapi bagaimana kalau hal tersebut juga dilakukan oleh perbankan konvensional yang bukan syariah, itu kan juga sudah mulai. Tapi keunggulannya karena ini kan syariah. Nah, nanti makin persaingan seperti apa nih Pak antar yang perbankan syariah dulu saja soal digital? Kebetulan saya juga di asosiasi. Kalau kami di asosiasi sebenarnya cukup guyup ya, Dan tadi sudah disinggung bahwa kita memiliki lokomotif ya. Dalam hal ini ada BSI yang menjadi motor kami ke depan untuk bisa menarik industri lebih cepat lagi. Bukan bersaing, tapi sejajar dengan konvensional. Baik. Sejajar dengan konvensional. Kenapa saya bilangnya sejajar? Market Indonesia sangat luas, sangat besar. Ya, kita tidak perlu untuk saling berebut-rebutan. Pasti ada segmennya. Apalagi syariah. Karena itu tadi 270 juta penduduk, katanya 85% Muslim katanya. Baik. Ya kan? Cuman perlu waktu, perlu tenaga, perlu sinergi, perlu kolaborasi, dan bagi kami perlu inovasi. Iya, karena inklusinya tadi masih cukup rendah dibandingkan konvensional. Iya. Kalau konvensional udah 75%. Iya, tapi kalau berbicara syariah 12,88%. Nah, ini makanya tidak perlu bersaing, harusnya bekerja sama ya antara perbankan syariah khususnya yang digital juga untuk bagaimana menarik kue yang masih sangat besar ini secara umat muslim di tanah air juga sangat signifikan. Baik. Nah, tapi kalau berbicara mengenai tantangan utama Bank Aladin dalam melakukan digitalisasi keuangannya nih Pak dan perbankan syariah di Indonesia itu selain tadi masalah inklusi yang seharusnya bisa menjadi peluang, ada lagi tidak Pak dari segi mungkin biaya atau lain sebagainya? Biaya pasti ya, tapi yang paling saya sorotin adalah dari sisi perubahan lapangan permainan. Saya di industri udah hampir 30 tahun, Mbak. Mungkin 20 tahun yang lalu kalau kita jadi bankers, pesaing kita ya Bank A, Bank B, Bank C, Bank X. Cuman sekarang sudah enggak. Landscape persaingannya sudah berbeda. Pesaing kita tidak hanya sekedar bank. Ada institusi lain yang bukan bank, yang bisa melayani quote-unquote persis seperti transaksi perbankan yang dibutuhkan masyarakat. Itu dari tantangan kami. Tapi ini tidak membuat kami berkecil hati, tapi membuat kami lebih bersemangat. Kalau perlu para pesaing tadi, yuk kita kolaborasi, kita sinergiin supaya apa? Kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk perbankan syariah ini. Kolaborasi, inovasi, dan juga sinergi. KIS ya. Nah, Bank Aladin akan meluncurkan tabungan haji nih di tahun 2025, Pak Koko. Bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin tentang produk ini dan bagaimana keunggulannya dibandingkan dengan layanan lain di pasar? Kalau haji sebenarnya yang kita miliki adalah vanilla produk. Keunggulan yang kita miliki kembali ke akses. Bahwa customer bisa mengakses di hampir 25.000 jaringan Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan Dandan. Tapi saya akan lebih menyorotin ke tabungan hajinya. Kenapa tabungan haji? Faktanya sekarang nih Mbak Priska, antrian haji yang sudah kedaftar, yang sudah punya seat, itu sekitar 5,4 juta. 5,4 juta calon jamaah ngantri, Mbak. Tahun ini kuota kita kalau nggak salah
221.000 kalau saya nggak salah, 221.000. Nah itu kalau dibagi berapa tuh? 20 tahun ya. Baru berangkat haji. Lama lah untuk Lama. berangkatnya, baik Pak. Jadi apa inovasinya? Sebelum kita ngomong inovasi, kita bicara bahwa ternyata perlu memang karena permintaannya besar haji. Akhirnya Bank Saladin Syariah masuk ke tabungan haji. Pelariannya kemana sih? Kota itu pelarian itu ya. Pelariannya adalah ternyata para jemaah itu karena nunggunya lama, umroh. Ketika habis COVID itu 1 tahun sekitar 1 juta, 1,5 juta, Mbak. Saya surprise kemarin, saya tanya tim saya, coba cek umroh tahun lalu berapa, 2022. Tahu Mbak angkanya berapa? Coba tebak. Sulit untuk menebak Pak 2 berapa. juta 900. 2 juta. Kemudian yang Ini terbaru? yang umroh. Ini 2024. Mhm. Ya. Nah, jadi ternyata mereka yang daftar haji, kemudian nunggu dan kalau punya dana, mereka akan pergi umroh. Nah, kami Aldin hadir ya dengan tabungan haji yang kita kawinkan dengan umroh untuk ekosistem tertentu. Baik. Yuk umroh dulu dengan kami, dengan Aladin. Nah, Sambil nunggu dapat panggilan haji. baik. Itu yang kita lakukan di Aladin, Mbak. Baik, ada produk unggulan lainnya lagi tidak Pak Koko ke depan? Kemudian apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa pentingnya memilih layanan perbankan syariah digital? Singkat saja Pak. Yang paling penting adalah ketika para pemirsa bertransaksi dengan layanan digital, pastikan bahwa produk dan layanan yang diterima oleh pemirsa benar-benar sesuai kebutuhan. Yang kedua, pahami resikonya. Dan yang ketiga, tak kenal maka tak sayang, maka cobalah untuk bertransaksi perbankan secara digital. Baik, sukses selalu Terima kasih. untuk Terima kasih, sukses Aladin selalu juga Digital buat Syariah Thanks. Pak. Tapi sebelumnya saya ajak Bapak dan juga pemirsa di rumah ya, kita update posisi dari indeks harga saham gabungan waktu menunjukkan pukul 9:12 waktu Indonesia Barat, di mana IHSG sampai saat ini pemirsa menguat hampir 1%, ada pembalikan arah di 6.584 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pemirsa juga menguat di 16.359. Saya sampaikan sedikit saham-saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini pemirsa, di antaranya adalah RAM, Cleo, BRRC. Tapi kalau berbicara mengenai saham yang nilai transaksinya cukup signifikan, ada BBRI pemirsa yang naik meskipun belum terlalu signifikan, 0,25% di 4.020. Kemudian ada Bank Mandiri, ada Cuan, ada Telkom, PTRO, ada Brand di sana pemirsa. Raja, itu dia beberapa saham yang menjadi top gainers. Serta ada ISAT pada pagi hari ini berdasarkan nilai transaksi. IHSG dibuka di teritori positif mencoba untuk naik ke 6.600. Pak Koko, terima kasih banyak untuk informasinya. Maju terus untuk perbankan syariah tanah air dan khususnya Aladin Digital Syariah. Pak, sampai berjumpa kembali. Yang penting semangat. Dan pemirsa, saat lagi kami akan menghadirkan update informasi di antaranya.